Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini, Sapa HKBP Kebun Jeruk, tertulis pada kitab Imamat, pasal 19 ayat 17, demikian firman-Nya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membenci dan mendendam kepada sesama, apalagi saudara-saudari sendiri atau kerabat kita, adalah hal yang dilarang. Ini sangat ditegaskan atau dikatakan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini. Di zaman ini tidak jarang orang saling membenci, termasuk yang bersaudara, yang semarga. Bahkan ada timbul bahasa di orang Batak, tanda kutip, yang mengatakan Pajupang di Tano Narara. Itu disebabkan oleh karena kebencian dan dendamnya. Kebencian timbul mungkin karena pembagian harta yang tidak merata, pembagian harta warisan, karena iri hati, karena sikap yang sombong, perkataan yang kurang baik, sehingga timbul rasa benci kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita supaya kita jangan membenci, menyimpan rasa sakit hati, mendendam. Sekalipun kita mengalami berbagai hal yang tidak baik dari saudara kita sendiri. Dikatakan Tuhan, lebih baik kita menegur mereka, menyampaikannya dengan berterus terang akan persoalan, pergumulan, pikiran, kegudahan, dan kegelisahan di hati kita tersebut. Menegur dan mengemukakan kepada sesama apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita bisa menolong diri kita dari dendam dan kebencian itu. Mengapa? Sebab mengemukakan isi hati dan perasaan, pikiran kita membuat semua persoalan menjadi jelas dan membuat sesama mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan pergumulkan. Dan itu dapat menolong kita, menolong diri sendiri untuk lebih lega dan lebih sehat. Persoalannya adalah terletak pada
cara kita menyampaikan segala persoalan yang menimbulkan rasa kebencian itu. Apakah kita kurang efektif dan kurang bijak dalam mengemukakan perasaan kita, pikiran, dan kegundahan hati kita? Meskipun kita memiliki maksud yang baik, namun jika kita menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat dan tidak baik, itu akan menjadi persoalan dan menimbulkan rasa benci. Untuk itu diperlukan kebajikan atau hikmat yang daripada Tuhan untuk memahami konteks persoalannya. Memahami dengan siapa dan bagaimana kita berrelasi. Menegur dan ditegur harus dikembangkan di atas rasa percaya bahwa ia dikasihi dan dipanggil untuk meningkatkan kualitas diri dan relasi di dalam kasih. Marah dan benci berpotensi menimbulkan perkara. Bisa terjadi melakukan pembunuhan, bisa pembunuhan karakter, atau yang lebih tragis secara fisik, menghabisi nyawa orang lain atau sesama. Ini adalah pekerjaan yang sukar, berat, dan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mungkin mustahil bagi Allah dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berrelasi, mengasihi sesama manusia, dan menjauhi rasa benci dan dendam yang menimbulkan banyak perkara dan persoalan dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nas ini, Bapak Ibu, baiklah kita menyampaikan rasa sakit hati kita, apa yang kita pikirkan yang membuat kita benci dan mendendam kepada sesama kita, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan ketika kita menegur dan menyampaikan sesuatu yang membuat kita tidak enak, baiklah kita didasari dengan kebenaran firman Tuhan dan ada rasa kasih kepada mereka, sehingga kita menegurnya dengan baik, dengan hikmat, maka tidak akan menimbulkan rasa benci kepadanya, rasa dendam kepada kita yang menyampaikan teguran tersebut. Sehingga kita menerima kedamaian yang dari Tuhan terhadap sesama kita manusia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menerima anugerah-Mu melalui kesehatan dan kehidupan kami pada saat ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini. Agar kami tidak saling membenci karena ketidakadilan dari saudara-saudara kami. Tetapi kami diajak untuk mau menegur dengan baik, dengan kasih,
yang daripada Tuhan, sehingga berakhir dalam kebaikan dan kedamaian. Itulah yang Engkau inginkan. Ajarlah kami untuk menjadi hidup berhikmat, yang bijaksana, yang daripadamu. Roh-Mu lah yang menuntun hati pikiran kami di dalam menyampaikan kegaduhan, kebencian yang ditimbulkan oleh ketidakadilan. Sebab dengan rasa kasih dan hikmat yang daripadamu, kami diajarkan untuk boleh saling mengerti akan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Untuk hari ini, kami mau Tuhan memberkati aktivitas kami hari ini. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami, Engkaulah yang menyertai dan memberkati. Sehingga kami boleh menerima anugerah yang daripada Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Perjalanan hidup kami hari ini, biarlah kami berserah kepada Tuhan, agar Tuhan yang melindungi kami. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.